amana bi syariah wa saddaqna bi syariah wa tabarakna min kulli dinin wa taqabil khaliqu dinal Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala mu'arifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi secara ini. Lan kudu ngaweruhi ing pelanggarane wajib mustahil jaiz. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada pemahaman yang paling penting, yaitu mengetahui wajib mustahil jaiz. Jadi di sini ada perintah lan kudu di sini berarti wajib. Wajibnya wajib ain. Karena apa? Karena pemahamannya daripada akidah yang 50 itu tergantung dengan pahamnya 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Artinya kalau tidak paham wajib, mustahil, jaiz, maka tidak akan paham akidah yang 50. Nah, akidah yang 50 itu pahamnya ya harus berhenti dulu talaquk ala salatin umur. Jadi 3 perkara. 3 perkara harus paham maknanya, yang sebenarnya maknanya wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Maka sesuatu yang berhubungan dengan wajib, maka hukumnya wajib. Maka mesti dari perasa misalnya hukumnya wajib. Lan kudu ngawruhi ing pelanggarane wajib mustahil jaiz. Nah, maka sebelum kita melangkah kepada pemahaman wajib mustahil jaiz, kita terlebih dahulu memahami tentang hukum. Kemarin kita berhukum jauh. Jadi hukum yang kemarin kita hukum ada, hukum syar'i, hukum adi, hukum akli. Itu betul-betul harus dipaham. Karena kalau tidak paham 3 hukum, maka akan kalau menetapkan hukum jadi rancu, tidak tahu mana yang syar'i, mana yang hukum adi, mana yang hukum akli. Nah, kita mulai daripada akli. Di sini pelanggaran hukum akli yaitu wal wajibu malayak balul ing difa'ah. Jadi yang namanya wajib, pengertian daripada wajib, tapi pelanggarannya kan aran wajib akli itu barang kan orang nerima di barang ing nabi, balik nerima di barang ing tetap bloko. Jadi ini penunjukan daripada akal, karena hukum akal itu takrifnya hak atau pelanggarannya isbatul amri lil amri aw nafiyuhu anhu. Itu makna dari hukum kalau dikatakan kepada akli, yaitu min ghairi tawakufin ala fikroril wala wada'il yang hadiru di salah satu aksamin wajib, mustahil, jaiz. Yang namanya hukum akal yaitu menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara yang tidak tergantung dengan adanya kejadian yang berulang-ulang seperti hukum adat, atau tidak tergantung atau menunggu adanya sabab syarat manek seperti hukum syar'i juga tidak. Dan hukum akli tidak keluar dari 3 perkara, 3 bagian, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Nanti ulang-ulang.
tidak hukum akal, ya maka tidak seperti hukum adat itu dengan menunggu adanya kejadian yang berulang-ulang seperti kalau kita coba makan kenyang malah jadi adat itu gandengan atau hubungan roti. Jadi hubungannya makan dengan kenyang. Dicoba lagi makan kenyang, makan sedap, maka yang seperti itu dinamakan hukum adat. Kalau syariat yang adanya menjadi wajib, kalau adanya wajib, artiah, seperti adanya sabrak, syarat, dan adanya manek. Itu harus seperti itu. Tapi kalau hukum akal tidak menunggu seperti hukum adat atau hukum syar'i. Tapi langsung pada peninjauan akal dengan berpikir ditemukannya wajib, mustahil, jaiz. Pelanggaran wajib malayat balu'in sifat. Akal tidak menerima nafi, jadi tidak menerima nafi. Jadi penggambaran memang akal harus banyak digambarkan. Untuk gambar ke barang, orang menerima si barang yang nafi, balik menerima si barang yang tetap loko. Malayat balu'in sifat, orang menerima nafi atau mengatakan yang tidak menerima nafi, yang tidak menerima tidak. Seperti contoh itu wajib akli, contohnya seperti apa? Wajib kalau kita melihat mungkin dengan mata kita itu menemukan bentuk warna. Tapi kalau kita melihat seperti yang kita pegang ini, itu maka dengan akal maka melihat wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Wajib yang tidak boleh, tidak atau yang ora tidak menerima nafi, hanya menerima tetap. Boleh dibulangi dengan bahwa akal tidak menerima tiadanya, yang diterima hanya adanya saja. Contohnya seperti yang daruri, yaitu seperti tempatnya di silir. Mungkin bagaimana kalau kenal ya silir benda atau barang. Barang itu kalau ditinjau itu yang tetap ada pada benda atau dicontohkan dengan gigi ini, benda ini kita itu yang tetap, yang tidak boleh tidak ada benda ini apa, yaitu menempat. Karena benda ini yang selalu menempat orang menempat. Menempatnya dihukumi wajib. Ada yang bisa tak gampang, ada yang bisa kayak angel. Tapi bisa wajib saja. Itu kudu yang harus seperti itu tetap. Nah, tetapnya ini berarti yang tetap ada pada diri kok yang manggon. Intinya akeh pacarnya bisa oke. Wajib karena tidak ada jirim yang tidak menempat. Kalau kita akan mengetahui bahwa jirim itu wajib menempat, tidak boleh tidak, atau wajib menempat, tidak ditemukan adanya benda atau jirim tidak menempat. Contohnya kita tanya kepada seorang, kalau orang tua itu menyuruh kepada anaknya, nah tolong ambilkan HP, seperti itu. Nah, anaknya sampai bertanya lagi pada bapaknya, di mana Pak? Yang di mana itu menunjukkan bahwa si benda itu ada tempatnya. Lah upamane wae kok yang ditanya lagi di mana? Yang tidak di mana-mana. Ada baru mestinya kan anaknya bingung. Wah, itu ono barang kok orang nanti tidak di mana-mana. Maka mestinya bingung anaknya lihat, wah ini apa gimana ini?